kembali lagi bersama podcast Manggarai di Makassar. Ya, selamat malam untuk teman-temanku para penonton sekalian. Jadi malam hari ini kita kembali berdiskusi bersama sahabat kita. Kita kedatangan tamu spesial pada malam hari ini, yang mana tamu ini merupakan jarang dilihat di Makassar. Seakan-akan dia ini bukan orang Manggarai. Ya, marilah kita perkenalkan tamu kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat untuk Pak Aleksan. Silakan perkenalkan diri. Oke, salam revolusi, salam pergerakan. Nama saya Aleksan Yohanes. Saya salah satu mahasiswa aktivis Sulawesi Selatan, salah satu kader dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Makassar, yang kali ini bersama Kakanda Eki Dalo untuk mendiskusikan tentang bagaimana keadaan Manggarai pada saat pemerintahan, khususnya Bupati Manggarai Heri Nabit. Menurut Pak Aleksan, apa kira-kira yang berbobot, yang berkelas dari bupati kita menurut pandangannya Pak Aleksan? Silakan Pak Aleksan. Pertama kita bicarakan itu tentang kapasitas dan kapabilitas dari seorang pemimpin, dan juga tidak lupa kita bicarakan sebagai peran agent of change, peran pemuda, dan apa peran masyarakat juga. Nah, itu yang perlu kita bicarakan pada saat ini. Jadi sebagai pemuda, kita ini sebagai aset perkembangan zaman, sebagai motor penggerak perubahan, kita punya peran aktif kalau berbicara tentang revolusi. Karena setahu saya ya Pak Iki, revolusi itu dilahirkan dari desa baru ke kota. Betul, siap. Jadi jangan bicara tentang keadilan jika pemerataan itu tidak dari desa. Dan juga berbicara tentang kepemimpinan, terlebih khusus pimpinan Bapak Heri Nabit dari periode 2000 berapa tuh Pak Heri Nabit? Baru Ya. satu periode lah. Tapi ya sekarang PJ. Ya, sementara PJ. Karena PJ. sebentar lagi akan memulai lagi pemilihan untuk periode yang kedua. Jadi dampak terdegraderasinya dari sebuah instansi pemerintah itu, dasar pertama, kurang akuntabilitas, pertanggungjawaban dari seorang pemimpin. Nah, sistem manajemennya tidak jelas dan kultur pemerintahannya rusak, serta proses pengawalan dari seorang pemimpin itu tidak ada. Nah, banyak masyarakat yang punya keluh kesah. Ya, jadi masyarakat di desa, banyak masyarakat yang punya keluh kesah. Salah satunya dulu Pak Aleksan. Jadi kita berbicara mengenai keluh kesahnya ini, menurut Pak Aleksan jangan sampai kita digiring opini bahwa kita seakan-akan menyudutkan pihak-pihak terkait. Nah, oleh karena itu kira-kira menurut Pak Aleksan dulu ini, apa kira-kira yang saat ini banyak yang dipertentangkan di masyarakat saat ini? Jadi, yang semestinya itu dijalankan atau direalisasikan oleh seorang pemimpin daerah, yakni bupati. Apa kira-kira? Jadi menurut Pak Aleksan? Sebelumnya itu kan dia dikatakan sebagai bupati, dia kan pernah mencalonkan diri. Ya, betul. Dan menyampaikan visi dan misinya. Jadi begini Pegi ya, ada program, tapi programnya itu program konsumtif, tidak menghasilkan tapi hanya bisa dipakai. Nah, betul. Dan program tersebut Pegi tidak mencakupi asas manfaatnya. Apa manfaat dari program tersebut? Dan asas keadilan. Apakah masyarakat mendapatkan keadilan dengan pengadaan program tersebut? Nah, sama omong kosong kan? Pengadaan program itu lebih baik program itu jangan dibuat. Karena apa? Karena tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang menjadi problematikanya di situ. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya masyarakat di kawasan Dusun Lewar tersebut, dari dusun ini terhitung dari desa Lemaran ya Pak. Jadi mereka merasa terdiskriminasi akan pemerataan infrastruktur. Tidak bisa juga seperti itu. Bagaimana kalau misalkan seorang pimpinan mengatakan bahwa mungkin saja belum memiliki anggaran sampai di sana. Kami masih memfokuskan yang lain dulu. Kira-kira pendapatannya Pak Aleksan ketika argumen itu memunculkan bahwa sedemikian rupa yang dikerjakan sekarang. Saya katakan begini Pak Di, haruskah masyarakat di desa tersebut dikatakan haruskah mereka dikatakan orang miskin apabila mereka makan beras raskin? Ataukah mereka harus Jakarta dulu baru bisa dikatakan NKRI? Oh, tidak dong. Tidak. Kan, mereka kan, kita ini kan sama negara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa pemerataan itu semacam didiskriminasi? Itu karena apa juga? Kurang proses pengawalan dari seorang
pemimpin, khususnya Bupati Harinabi, dia berbicara tentang kesejahteraan yang ada di kawasan perkotaan, tapi dia lupa bagaimana dengan masyarakat yang ada di pedesa-pedesaan, masyarakat yang ada di pelosok. Nah, masyarakat itu yang sebenarnya yang dilihat, yang perlu juga didengar aspirasinya mereka. Oh Dan- betul. Tapi kan kalau kita lihat sekarang Polekan, sebenarnya mungkin saja ya, mungkin saja di desa Lemarang di sana itu mungkin kurangnya pemuda yang mau menyampaikan aspirasi itu, dan tidak hanya perhatian dari masyarakat bahwa mereka ingin maju. Tetapi dengan hal ini juga pemerintah setempat juga tidak memperhatikan hal demikian, sehingga mereka seakan-akan ditutupi. Bagaimana menurut Pak Leksan kalau saya mengatakan demikian? Kalau mengenai itu Pak Iki, yang pertama itu tadi persoalan untuk perkembangan teknologi khusus kawasan Manggarai itu kan masih belum merata Pak. Contoh jaringan masih ada di kawasan-kawasan pelosok, jaringannya itu tidak memadai. Nah, hingga banyak orang mau menyampaikan aspirasinya tetapi dihambat oleh akses komunikasinya ini. Nah, itu dasar betul. pertama. Contoh, Dasar pertamanya itu komunikasi ya Pak Leksan ya, komunikasi. ada antusias dari anak muda untuk adakan konsolidasi untuk membahas sebuah isu, tetapi akses transportasinya itu dari infrastruktur tadi jalan raya itu Nah, kalau boleh tahu tidak- nih Pak Leksan, jalannya tidak bagaimana membantu. kira-kira saat ini di sana? Jalannya rusak, bagaimana? Pak. Jalan rusak. Berarti semestinya harus Betul. diperhatikan secepatnya itu Pak Harus Leksan ya. diperhatikan, harus direalisasikan. Berarti menurut Apa Pak yang Leksan pernah ini yang dibicarakan? memang notabene yang lahir di tanah Lemarang ini, seharusnya pemerintah segera merealisasikan bahwa infrastruktur di sana secepatnya harus dibangun. Iya, setidaknya itu Bagaimana yang pertama untuk jalan penghasilannya raya. di sana Pak Leksan? Untuk yang mungkin bisa untuk untuk membawa kepada penghasilan daerah, kira-kira penghasilan yang paling banyak di Lemarang Nah. apa kira-kira Pak Leksan? Jadi untuk hasil bumi itu nih, Ya, untuk kalau hasil di bumi. kawasan Reo itu, kalau di kawasan Reo Barat, kalau kami orang Reo Barat, kalau penghasilan bumi kaminya itu dari pisang. Oh, pisang. Ada sebagian juga dari kemiri. Oh betul Nah, Kamiri. Ada kemiri juga, sawah juga. Kalau untuk Reo Raya kan rata-rata mereka sawah, banyak pengusaha. Nah, tapi kami sebagai masyarakat setempat, kami tidak meminta harus Bapak Harinabi selaku bupati yang menafkahi kami. Tidak, kami tidak Ya meminta itu. betul. Kan Kami pasti juga- dia punya jajarannya dong. Ya, Pasti dia punya jadi jajaran. saya katakan begini, kami juga bekerja sebagai masyarakat. Nah, Setidaknya, tetapi kan dia yang mengambil keputusan. ya, mengambil setidaknya keputusan. dia selaku stakeholder, selaku pemangku kepentingan ya rakyat. betul. Dari tadi kita berbicara mengenai kepemimpinan dari kepala daerah, yakni Bupati Manggarai. Untuk selanjutnya yang mau saya tanyakan Pak Leksan, jadi terkait dengan jajaran-jajaran pemerintahnya. Ya, Jajaran dari pemerintah mulai dari desa, dari Ya. kecamatan sampai pada titik puncak akhirnya di pemerintah atas daerah ya. pemerintah daerah. Kira-kira menurut Pak Leksan ini bagaimana struktur pekerjaannya mereka dan cara-caranya mereka untuk menyalurkan berbagai pekerjaan yang telah diarahkan dari atas sehingga itu memunculkan hasil yang maksimal di masyarakat. Kira-kira menurut Pak Leksan bagaimana? Jadi begini, kalau berdasarkan hasil investigasi ya melalui media, saya katakan bahwa para stakeholdernya di sana itu tak representatif dalam pengambilan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Oke, contohnya untuk hal demikian Pak Leksan. Contohnya Ya, itu seperti program-program yang konsumtif program-program konsumtif. serta Oke. jadi begini, serta konstruksi pekerjaan. Ya, jadi banyak bencana yang terjadi di Riau, tapi tidak ada konstruksi. Tapi kan Pak di sana Ya. itu tetap ada kehadiran para bupati di sana, para Iya, pemangku kepentingan di sana. Jadi- Tetap ada kehadiran di situ, Pak. hadir sih hadir. Jadi hadir hanya untuk melihat tetapi tidak merealisasikan, dan hadir itu hanya membuat janji-janji baru. Itu menjadi persoalannya, Peggy. Jadi Oke. jadi begini, Peggy. Jadi ada dalil hukum yang mengatakan bahwasannya fiat justisia ruap cailung, tegakkan keadilan itu selagi langit akan runtuh. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Oke. itu yang perlu pemerintah tahu, bahwasanya masyarakat itu adalah penjaga lingkungan yang berbasis adat. Oke. Jadi sejahterakan masyarakat. Nah, dan begini Peggy, ada kata tadi yang perlu saya sampaikan bahwa kesimpulannya begini Peggy. Saya katakan bahwa
Jika ingin melihat daun yang hijau, maka rawatlah akarnya agar tidak terkontaminasi. Oke, Jadi, rawatlah Dan juga, akarnya, rawatlah Iya. akarnya. Boleh diulang itu kalimatnya? jadi jika ingin melihat Indonesia maju, maka rawatlah rejimnya agar tidak terdegradasi. Oke, mantap. Oke, sekian dulu kita pembahasan kita pada malam hari ini, Pak. Nanti kita Oke, datang siap. untuk tahap selanjutnya. Salam Selamat malam, perjuangan. salam perjuangan.